Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, serang banget hari ini kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita dan masih ceria dengan banget. semangat seperti di hari pertama. Masih dong. karena masih hari kedua, jadi Iya. semangatnya, staminanya masih terjaga. Harus ya. Ini mungkin karena ini kenapa masih terjaga? Karena sahurnya masih baik gitu ya. Masih terjaga dengan baik gitu ya. Nutrisinya itu masih benar-benar diperhatikan ya. Karena menu yang kemarin masih lengkap banget gitu ya. Tinggal dilengkapi dengan sayur aja mayur gitu ya ya, kan. dan buah-buahan. Iya. Jadi semangatnya masih luar biasa. Gimana gitu nih ya. pemirsa di rumah mungkin atau dimanapun yang sedang nonton kita, apakah semangatnya masih sama dengan kita ya? Masih menggebu-gebu ya? Harusnya ya. Harusnya atau mungkin ada yang udah kesel banget nih di lebaran cepet banget Bu cepet mau ke banget. lebaran Aduh. di puasa kedua ini karena tiba-tiba datang bulan. Nah, ini yang paling gak enak nih ya, buat kan? yang para pere-pere, ibu-ibu ya. Tapi jangan khawatir, meskipun kita melewati masa-masa itu, tapi kita nggak akan ketinggalan kok dapat pahalanya kalau kita mau menjalani ibadah. Benar. Selain ibadah-ibadah wajib yang nggak boleh kita jalanin kan, tapi berkah Ramadannya itu masih Siap Ibu Ustazah. tetap. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah ya. Aku Masya belajar dulu Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang pasti hari ini kita akan membahas satu tema yang juga seru banget, yaitu tentang Sahur. Nah. Jadi berkah sahur Ramadan Nah, gitu ya. tema kita hari ini benar-benar akan kita maksimalkan membahas tentang gimana sih sahur yang baik atau juga asupan-asupan yang bisa kita konsumsi ketika sahur gitu ya. Betul, karena sahur kita itu akan menjaga puasa kita gitu ya. Benar, Jadi semaksimal mungkin sahur kita itu kita persiapkan sebaik-baik mungkin. Apalagi ada keberkahan di sana. Nah itu, gitu. mungkin sebelum kita membahas sahurnya banget nih, nah Iya. gimana sih tarawih kedua semalam? Aduh gimana Tika? Hari pertama kemarin semangat banget kita Iya, kan. aman ya, aman. Nah, tarawih kedua gimana nih? Apa tadi dari 1.500 jamaah udah Iya, jadi udah 200? Oh cepet Langsung banget. ya, langsung. Mungkin 1.400 kali Mungkin, ya. kurang 100. Karena yang satu tadi ada yang Mungkin berhalangan ya. gitu. Tapi mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Aduh, Masih setuju. dengan stamina yang baik untuk bisa menjalani ibadah puasa di hari kedua ini gitu. Iya, nah sebenarnya tarawih ini, ibadah tarawih ini juga kan membuat kita di sahur nanti tuh sebenarnya gini, jadi ukuran gitu, jadi ukuran kita nih sahur nanti kayaknya akan males atau sahur nanti akan semangat, karena kalau ketika kita masih semangat untuk melaksanakan ibadah tarawih, ibadah sholat malam lainnya gitu, Betul. biasanya sahurnya masih pol nih biasanya gitu ya. Iya, karena kan kita tuh kayak apa sih ya, kalau bisa dibilang tuh di awal-awal itu kan kayak memanage waktu kita tuh ya kan. Jadi kalau puasa pertama itu kita udah atur mulai dari sholat maghrib, kemudian persiapan untuk sholat tarawih pertama, kemudian ibadah malamnya apa nih yang mau kita kerjain gitu ya, misalnya tadaruskah atau sholat tahajud kah misalnya gitu ya, kemudian nanti ke sahurnya gitu, menunya apa itu kan di-prepare tuh ya benar, kan. benar. Nah gitu juga di hari kedua gitu ya, Benar. setelah kita buka puasa kemarin, buka puasa kemudian kan siap-siap nih untuk tarawih sholat kedua tarawih, gitu. ya. Nah biasanya di Masih- tarawih kedua ini di tarawih kedua tuh udah mulai kebayang, ini nanti sayurnya sahur ini pakai itu apa? buat ibu-ibu ya, para ibu-ibu ya. Iya nggak sih, jujur, Iya, ayo. karena yang kemarin udah mulai ini udah ya. mulai habis Iya, gitu udah mulai kan. habis. Jadi di kayaknya sahur juga perlu ada variasi baru gitu ya. benar biar semangat juga nanti menjalani puasanya gitu dengan menu-menu baru ya. Iya, Tapi betul. sebenarnya apa aja sih keutamaan kita dalam melaksanakan sahur ini sendiri? Iya benar, jadi ada keutamaan, makanya tuh kita tuh dianjurkan untuk bersahur gitu ya. Katanya tuh kan minimal seteguk air kita tuh bersahur. Oke. Gitu kan, nggak mesti harus sahurnya Makan dengan porsi kuli ya, nggak harus. lauk pauk yang lengkap Iya, ya, sahur dengan ada udah makan nasi, ada lauk pauknya, ada sayurnya, ada minumannya, ada apalagi dessertnya lagi. Semua dessert, ya nggak harus selengkap Nggak itu harus sih, selengkap tapi itu. mungkin untuk stamina boleh, cuman sebenarnya disunahkan kita tuh tetap ada sahur gitu ya. Betul. Karena memang kalau kita mau menjalani sahur ini, sebenarnya makan sahur ini sendiri juga
udah dibilang nih kalau ini adalah berkah Rasulullah memotivasi umatnya agar melaksanakan makan sahur itu dengan menyebutkan kalau makan sahur itu adalah berkah. Jadi memang Nabi Muhammad udah jadi bilang ada keberkahan gitu iya, di benar. sahur itu. Ketika kita menjalani sahur gitu. Iya, makanya di detik-detik terakhir pun kita kejar tuh sahur Iya, gitu ya. benar. Biasanya tuh kalau kita di Aceh tuh kan ada sirinanya tuh Iya, ya. Itu iya. sebenarnya bukan menandakan nggak boleh ini, tapi itu tanda-tanda detik-detik mau berakhir ketika azan subuh nanti subuh, gitu. Tapi kan itu kan kebiasaan gitu bunyi sirine. Sirine udah. Tapi sebenarnya ada baiknya juga nggak sih menurut kamu, Ida? Kenapa? Karena kan ketika ada sirine pertama itu, bunyi pertama itu beberapa waktu sebelum azan subuh, ada jeda makanan itu dicerna dulu sebelum kita ibadah, ya nggak sih? Sekali. Gitu. Nggak yang tiba-tiba baru siap minum glug langsung sholat subuh misalnya gitu, ya kan? Iya, sebenarnya ada gunanya juga. Kadang-kadang kita perlu itu ya, menelusuri filosofinya kenapa sih ada sirine ini ya. Dan itu baru kita dapat ketika umur kita sekarang gitu ya. Waktu kecil dulu kok kayak nggak mau tahu gitu ya. Katanya memang nggak tahu juga gitu. Nah, makin kesini kan kita mungkin makin berpikir ternyata makin kesini makin kesini gitu ya. Ini sejauh ini yang paling jauh. Gitu. Tapi kan apa rebutan ya ini untuk yang punya masalah pencernaan biasanya ini tuh ngaruh gitu. Iya, dimana ada jeda antara setelah selesai makan dan minum dan melaksanakan beraktivitas atau melaksanakan ibadah. Gitu. Apalagi kalau kita sholat kan ada rukunya, ada sujudnya gitu. Kalau perut masih dalam kondisi penuh bisa kan muntah, batal dong puasanya, iya kan? Apalagi spesialnya memang kalau kita di Aceh kan ada sirinenya tuh. Iya. Kalau daerah lain kan nggak ada gitu kan, jadi beruntung banget kan ya puasa kita di Aceh. Kita sebutnya itu imsak ya? Imsak gitu ya. Jadi kayak ada keuntungan sendiri gitu kita puasa di Aceh tuh tanda-tanda mau selesai mau masuk imsak, imsakiah gitu kita udah bunyi tuh siap-siap gitu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, ya ini kan? Juga kan bisa dibilang bisa sahur juga itu satu berkah juga kayak yang dibahas tadi gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang mampu bangun untuk sahur, satu, nggak semua orang apalagi di awal-awal seperti ini. Iya, benar, dan nggak semua orang mampu untuk makan sahur. Nah, karena ada yang tipenya tuh kalau baru bangun tidur banget itu nggak bisa ngunyah, nggak bisa mencerna atau mungkin nggak bisa makan kalau ini kan masih malam ya bisa dibilang ya, malam-malam akhir-akhir malam gitu ya sebelum masuk fajar. Apalagi gitu. Setelah sholat tarawih baru bakso, iya kan, mie kocok, itu semuanya masuk tuh ya waktu setelah sholat tarawih tiba-tiba jam 4:30 gitu, jam segitu tuh kita udah harus sahur lagi gitu. Kan masih penuh nih BTW ya. Tapi seperti yang diriwayatkan oleh Muslim ya, Bukhari ya tadi gitu ya, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ada keberkahan di sahur, makanya jangan sampai dilewatkan gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih keutamaannya ternyata kenapa sih berkah di bulan suci Ramadan itu melaksanakan sahur? Karena pada saat kita sahur itu ternyata malaikat itu bersolawat ke kita gitu. Makanya tuh momen yang sangat benar-benar kita manfaatkan untuk bisa meraih itu tadi keutamaannya gitu kan. Kapan lagi kan malaikat bersalawat kepada kita karena kita sedang makan. Bisa kan kita berzikir, kita sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW baru dapat salawat dari malaikat gitu ya. Benar. Ini kita dengan makan gitu sahur gitu ya. Jadi memang di sini juga dibilang kalau malaikat Allah itu bahkan memohon ampun gitu ya, memohonkan ampunan bagi mereka, terus berdoa supaya Allah juga bisa memaafkan mereka-mereka yang melaksanakan sahur gitu dan memasukkan mereka ke golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Masya Allah. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya sahur kita udah 2 hari ini benar-benar punya keistimewaan ya, dapat pahalanya juga, dapat selawat dari malaikat juga. Iya, karena kan memang seperti yang Ida bilang tadi, kalau sahur itu makanan yang berkah gitu. Jadi makanya Nabi juga bilang janganlah kalian meninggalkan sahur walaupun hanya dengan meneguk segelas air. Itu tadi yang Ida bilang. Bahkan menyempatkan sahur hanya dengan segelas air pun boleh gitu, supaya untuk mendapatkan berkahnya tadi gitu ya. Iya, kalau nggak salah sih pernah dengar tuh riwayat Nabi Muhammad tuh malah sahurnya tuh cukup dengan 3 biji kurma aja gitu kan. Jadi itu udah bisa membantu untuk menjaga stamina pada saat berpuasa seharian sampai berbuka nanti gitu ya. Asal jadi tujuannya untuk
sahur itu sih sebenarnya apa, bukan hanya untuk mengenyangkan perut karena kita takut tidak bisa menahan lapar di siang hari nanti menuju buka puasa gitu. Betul, tapi menjaga stamina dan kesehatan kita semasa kita menjalani sehari menjalani ibadah puasa gitu kan ya. Lega banget ya dengarnya. Alhamdulillah tadi masih bisa sahur gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sahur terus ya sampai hari terakhir ya. Tapi pasti ada deh momen dimana hari ini nggak sahur nih gitu. Ada kan pasti biasa kan. Atau mungkin udah kayak membiasakan, nggak apa-apa kok nggak sahur lagi. Kayaknya udah kuat banget gitu. Udah kuat banget, fisiknya juga udah kuat banget. Atau memang terakhir makan di jam 3 atau di jam 4 gitu. Jadi ya udahlah nih sekalian sahur gitu. Betul. Diniatkan untuk sekalian sahur dan langsung baca niat untuk berpuasa gitu ya. Jadi ya udah bisa tetap tidur sampai nanti waktu sholat subuh iya, gitu. Bener. Tapi tuh kalau keluarga-keluarga itu pasti biasanya juga punya menu spesial pada saat bersahur gitu ya. Apalagi menghadapi bulan suci Ramadan dengan suasana udara yang panas, cuaca yang panas gitu ya. Ya, yang gimana caranya nih biar stamina kita bagus terus gitu. Kalau Tika punya ini nggak sih menu andalan untuk bisa terus menjaga stamina kita? Menjelang nanti sahur dan supaya pas berpuasa gitu ya. Paling yang manis-manis sih. Kalau Tika tuh biasa madu. Air hangat dengan madu itu nggak pernah absen, tetap harus ada. Kalau kata orang tua sih untuk tenaga. Untuk gitu. tenaga. Karena memang kegiatan kita walaupun terlihat duduk-duduk aja butuh energi juga. Betul gitu banget. Kan. Karena duduk itu perlu tenaga juga. Iya, ngobrol itu butuh tenaga, butuh energi gitu. Jadi memang harus ada yang manis-manis katanya untuk tenaga gitu. Iya, benar. Tapi kalau makanan yang khusus banget gitu nggak ada sih. Tapi dulu sebelum penyakit lambung itu menyerang ini spesial case ya. Sebelum penyakit lambung itu menyerang, Tika tuh selalu setiap sahur minum vitamin C. Ya, minum vitamin C, terus minum yang manis gitu. Dan itu percaya nggak percaya sih, entah itu sugesti juga, kayak kuat aja menjalani hari-hari dengan segala kegiatan yang seabrek-abrek gitu. Tapi ketika udah mulai ada ya gitu, karena itu asam dan lain-lain, jadi udah nggak konsumsi lagi. Tapi mungkin untuk teman-teman atau juga pemirsa di rumah yang pengen staminanya terjaga, mungkin boleh ya asupan vitamin itu ditambah gitu untuk betul bisa sekali. Lebih. Karena kan kadang-kadang kan kita tuh perlu asupan tambahan karena apalagi mungkin nggak terbiasa melaksanakan puasa gitu ya. Kecuali mungkin dari awal sebelum masuk Ramadan kita udah punya kebiasaan mungkin puasa Senin Kamis atau puasa sunah-sunah lainnya mungkin udah terbiasa menahan lapar dan haus gitu, dan juga tubuh kita stamina. Udah punya fisik kita udah kuat gitu. Tapi kadang-kadang kita ada perlu asupan tambahan karena tadi ada cuaca ekstrim gitu, ada penyakit yang perlu kita jaga seperti lambung gitu. Jadi multivitamin itu perlu vitamin C gitu ya, atau mungkin penambah darah dan lain-lain gitu. Gini, kondisi tubuh kita kan beda-beda gitu. Betul. Nah, sebenarnya kita yang paling tahu kondisi seperti apa, kita juga yang harus men-set itu supaya kita mampu, supaya kita staminanya tetap terjaga untuk bisa menjalankan puasa gitu. Karena ya balik lagi, kapan lagi kita bisa memanfaatkan waktu yang luar biasa ini gitu untuk ibadah gitu di bulan yang benar-benar ditunggu oleh seluruh muslim yang ada di dunia. Jadi itu perlu digarisbawahi bahwa tujuan kita berpuasa itu dan kemudian memberikan asupan yang baik pada saat sahur itu adalah untuk stamina kita. Supaya apa? Karena puasa kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga aja, tapi kita melaksanakan ibadahnya kan Tika kita beribadah misalnya sholatnya, mengajinya, tadarusnya, kemudian amal-amal yang lain yang kita lakukan yang perlu energi juga. Belum gitu. Lagi pekerjaan yang memang harus tetap dijalani. Betul, kan nggak gitu. ada tuh namanya cuti puasa. Puasa 30 hari nggak kerja. Nggak ada guys, mau ngambil cuti di bulan puasa juga biasanya tidak bisa gitu ya kan. Makanya kita harus tetap sehat jasmani dan rohani gitu supaya puasa kita sehari-hari itu bisa dijalankan dengan maksimal dengan kualitas yang baik gitu ya. Udah pasti. Dan berbicara tentang sahur ini juga kan mungkin nggak lepas dari menu-menu andalan gitu ya, menu-menu andalan ketika sahur gitu, supaya yang makan sahur itu semangat juga gitu, nggak cuma yang masak ya. Biasa kalau yang masak kan udah cukup gitu ya. Masak itu nggak sih gitu yang udah bikin sahur gitu ya, bikin makanan untuk sahur. Nah, tapi menu-menu andalan ini biasanya mempengaruhi motivasi kita untuk sahur gitu ya nggak sih? Kalau Ida punya nggak sih menu-menu
menu-menu khusus gitu ya, untuk ini kalau ini makannya di sahur, ini khusus bikinnya sahur gitu, ada nggak iya, kayak betul. gitu? Kalau di rumah tuh ya udah pasti ada sih gitu Oke. ya, karena kalau kita kalau di rumah tuh sahur tuh minimal harus ada sayur bening Oke. gitu, biar ketelan nasinya gitu ya, karena nasi gitu. Jadi ditolak pakai air, Iya say. bener, karena kayak kalau makan kering tuh, karena kita kan baru bangun ya, apalagi bersama anak-anak gitu, kayaknya susah banget gitu masuknya. Nah ini Jadi aja dari Ida dan Tika aja udah jelas ada perbedaan gitu, berarti memang harus yang kuah-kuah gitu biar sanggup ketelan, sedangkan Tika tuh maunya yang kering-kering. Iya, itu dia. Nah pasti gitu. ada menu yang lain juga nih, tapi nanti nih Tika aku sharing ya menu-menu apa aja sih yang biasa dihidangkan di keluarga aku, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini, dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi dan juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jadwal segala itu realisasi. saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Masih di Ramadan Penuh Cerita. Nah, kita masih akan membahas tentang sahur, tentang gimana serunya bisa menjalani sahur gitu ya. Betul sekali. Tadi kalau ngomongin masalah menu ya, kalau di keluarga aku tadi harus ada yang namanya kuah bening. Kuah bening. Gitu ya. Karena punya anak-anak kecil nih, pasti tuh harus ada yang gorengan juga kayak nugget atau telur dadar gitu kan. Standar lah ya. Jadi gitu. asin-asin tuh harus ada juga gitu. Enggak tiba-tiba harus selalu ada kuah belangong enggak ya? Enggak belakang. Tiba-tiba Karena ada kan kita asam manis gitu, ikan asam manis misalnya enggak ya? Aduh, ngeri ya. Aku bayangin tuh harus goreng ikan dulu ya gitu. Bikin saus asam manis, lagi saus padang misalnya gitu enggak ya? Alhamdulillah sih enggak gitu ya. Karena memang kalau kita baru bangun tidur kemudian makan itu kayaknya memang seleranya itu beda. Iya, gitu benar, ya. benar, Enaknya benar. memang nyari yang mudah ditelan aja gitu ya. Karena tadi ngejar itu tadi supaya stamina tuh terjaga gitu. Karena memang kalau kita mau ngelihat lagi sebenarnya sahur ini sendiri tuh memang memberikan kekuatan untuk kita menjalankan ibadah puasa gitu dengan makan sahur gitu ya. Jadi keadaan fisik itu tentunya dituntut untuk bisa lebih kuat seperti yang kita bahas tadi, makanya boleh banget atau ya kalau bisa sahur gitu. Karena memang kan kalau nggak sahur yang manis-manis tadi karena kadar gula itu mungkin menurun kalau kita tidak sahur gitu. Karena kita nggak konsumsi apa-apa ya. Itu yang gitu bikin lemas ya berarti ya. Betul. Jadi makanya itu berkunang-kunang di iya. jam 12 itu tandanya gulanya udah turun. Kok ngelihat orang ada dua ya? Kenapa ya gitu? Ternyata rupanya nggak sahur gitu. Ada juga sih tipe-tipe yang memang kuat gitu walaupun nggak makan sahur. Nggak makan tapi mungkin dia minum gitu ya. Tapi dia nggak makan sahur gitu, ada juga dan selamat-selamat aja gitu sampai buka puasa iya, betul. ada. Tapi gitu. ada juga satu lagi tipe yang lain, kuat menahan gitu, tapi setelah menahan drop gitu ya. Jadi memang kuat ketika menahan, begitu buka puasa justru drop. Betul. Makanya tuh sebenarnya yang harus kita jaga gitu ya. Makanya asupan pada saat kita
bersahur itu benar-benar diperhatikan gitu ya. Jadi kalau perlu asupan tambahan vitamin atau suplemen makanan lain, maka minumlah saat itu. Oke. Ya. Nah, ini juga menarik nih. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan dari beberapa keluarga gitu ya. Kamu termasuk yang mana, Ida? Ada beberapa orang beberapa keluarga yang tipenya tuh kalau makan sahur harus masakan yang baru dimasak saat itu. Nah, Atau tipe yang ya udah nggak apa-apa punya yang tadi buka puasa gitu terus kita makan lagi sahur gitu. cuma diangetin gitu Cuma ya. diangetin gitu. Aku kayak tipe kedua deh. Tipe kedua ya. Iya, betul. Tapi aku menemukan loh tipe yang pertama. Aku menemukan. Jadi harus fresh Iya, gitu iya, ya. aku menemukan beberapa keluargaku gitu ya, yang di rumahnya ketika sahur itu memang dia tuh masak lagi gitu di sahur. Jadi aku kayak, wah luar biasa sih sebenarnya Luar untuk biasa orang-orang ya, yang usahanya untuk menyiapkan makanan mungkin sahur ya. mungkin beliau juga merasa ini ibadah gitu, ya kan, betul. menyiapkan Iya, sahur iya, gitu. melakukannya itu dengan senang hati gitu ya, nggak jadi beban gitu Nggak ya. dengan ngomel ya, kenapa harus masak lagi nih sahur gitu ya, nggak Iya, gitu ya. benar-benar. Kalau ya beda orang sih beda tipe ya. Ya, gitu ya. tapi nggak Kalau aku masalah atas itu semua gitu, gimana pun tipenya. Mungkin pemirsa di rumah termasuk yang pertama gitu, yang memang selalu menyiapkan makanan sahur itu di saat sahur Saat gitu. Mungkin sahur. tipenya yang kayak gitu. Iya, nggak masalah sama sekali juga Betul. gitu. Malah kita tuh respect ya, wah Iya, luar kalau aku biasa sih nih. kenapa yang milihnya yang tipe kedua tadi Iya. gitu ya, angetin aja karena apa? Takutnya kalau masak nggak keburu. Nah itu ada yang memang betul. estimasi waktunya takutnya salah Tapi gitu ya. syukurnya syukur alhamdulillah gitu, karena tadi mau sahur itu anak-anak maunya yang digorengnya kan itu Goreng-goreng. perlu sebentar aja Iya, gitu ya, iya, dan itu iya. udah frozen food gitu Iya, kan, iya. gampang gitu ya. Jadi nggak memakan waktu lama. Jadi kalau kita mau sahur tuh selesainya misalnya imsaknya jam 5 misalnya, berarti 15 menit menjelang jam 5 tuh kita udah bisa makan. Goreng kan cuma 5 menit gitu Iya ya. sih, benar, Jadi bisa dilakukan setiap hari. Setiap gitu. hari nggak masalah kalau itu, karena kan memang betul. bukan masak kuah belangong setiap hari ya, itu dia, bukan ya gitu. untuk sahur gitu. Tapi memang kayak Ida bilang, salah satu keutamaan sahur itu kan di ujung waktu ya. Di ujung waktu, betul. Nah gitu, itu keutamaannya. Jadi memang ada beberapa yang masih ngejar banget di ujung-ujung waktu Iya, gitu. betul. Kalau dulu kan kalau masih kecil tuh teringat ya, kalau di bulan puasa, mungkin karena orang tua itu ngajarin biar sahur gitu. Iya. Tapi dibanguninnya cepet banget Iya, gitu bener. kan. Bener, itu kayak kita masih sempat nonton dulu santai-santai, Iya, makan makanya. sambil nonton gitu, enggak yang benar-benar makan menikmati tuh enggak gitu ya. Ya karena cepet banget dibangunin. Iya, itulah. Jadi sekarang tuh kayak udah jadi pelajaran di kita gitu, pas Iya. mau bangunin anak, jangan cepet banget lah gitu, biar jangan ngantuk-ngantuk banget makan sahurnya gitu. Jadi udah selesai disiapin baru anak-anaknya dibangunin. Yang penting kebangun aja biar nggak keburu keburu imsak. Iya kan? benar-benar. Gitu. Itu kan Jadi, PR satu lagi tuh iya, ya, bangunin manajemen mereka. waktu aja sih Iya, sebenarnya ya, gimana bener. caranya. Tapi kita dilatih banget loh kalau sahur ini, selama sahur untuk manajemen waktu, ya nggak sih? Ya nggak sih, dengan kita prepare sahurnya, prepare makanan, prepare belum lagi waktu makannya gitu. Terus juga setelah itu gitu, belajar manajemen waktu yang nggak ada di bulan-bulan lain gitu. Betul, ini bener, karena ini adalah satu ibadah wajib bulan suci Ramadan gitu. Jadi kayaknya kita berusaha banget gitu untuk bisa melaksanakan itu sesuai dengan waktunya, nggak boleh ada yang salah gitu ya. Jangan sampai kebablasan gitu. Jadi bener-bener kita atur ya. Iya. Kayaknya memang sesuatu yang wajib itu kita benar-benar usaha keras ya. Iya, Jadi- memang mau nggak mau juga ya kan sih? Makanya di sana dibilang ada keberkahan. Iya, itu dia. Gitu. Karena effortnya, karena ada effortnya maka ada betul. berkahnya. Apalagi juga keutamaan dari sahur ini juga katanya nih, pembuka pintu sedekah. Nah, Betul sekali. jadi dengan membiasakan diri untuk sahur gitu, katanya sahur itu juga bisa membuka pintu sedekah, Itu sedekah. gitu, Mungkin untuk sedekah ini maksudnya gini. tiap-tiap orang yang membutuhkan makanan gitu. Iya kan, kayak misalnya Tika nih nyiapin untuk anak dan suami, kan bersedekah tuh menyiapkan untuk Iya. yang akan berpuasa Benar, gitu kan. benar, Terus benar. apalagi kalau sekarang tuh kan ada yang memang bagi-bagi makanan Iya, gitu pada iya, saat benar. sahur di Iya, luar benar. sana untuk Nggak cuma untuk saudara-saudara buka yang- puasa ya. yang mereka membutuhkan Iya, gitu ya, iya. yang mungkin nggak ada menu sahurnya gitu ya. Jadi ini kesempatan kita untuk bisa bersedekah itu tadi. Dan ini juga loh Ida, jadi kayak momen juga dimana makan bareng gitu. Kalau misalnya nih biasanya di hari-hari biasa sarapan tuh nggak bareng. Betul, karena jadwalnya beda-beda, Beda-beda. Apalagi kan kayaknya diutamain anak ya. Iya benar. Ayo nah makan dulu gitu makan. ya. Nanti ibunya pasti
ya begitu udah nyiapin lega yang udah lain semua gitu iya. biar ini ya. Makannya juga sisa-sisa dari sisa-sisa makanan anak yang nggak habis gitu ya. Nah itu dia ya. Nah, Padahal kalau makanya di bulan suci Ramadan tuh kayaknya kita itu tadi membangun bonding antara Iya, anak-anak. iya, Kita iya. makan sahur bersama Nah, sambil cerita ya. iya, Nanti puasa ngapain iya ya. nanti mau ngapain gitu. Kalau yang masih sekolah juga kira-kira kegiatannya apa di sekolah. Sambil Terus ngobrol. kalau yang lagi libur mau diisi dengan apakah ngaji, apakah main atau apa Iya, gitu. Nah, betul. ini karena nggak mungkin, biasanya bukan nggak mungkin ya, tapi jarang kayaknya sahur yang beda-beda waktu di satu rumah atau di satu keluarga ya kan. Betul. Jadi mau nggak mau kita memang kayak oke kita sahurnya bareng gitu, makannya bareng walaupun dalam keadaan ngantuk bareng. Luar Iya biasa kan? emang ya. Ngantuk Tapi kalau bareng. iya kalau kita sama suami oke lah kita ngantuknya bareng gitu. Tapi kalau anak-anak kan jangan sampai ketahuan kita ngantuk karena Iya, kita iya, benar. ngajarin nih. Iya, iya, benar, Kita tuh benar. habis sholat subuh nggak boleh tidur ya. Jadi- Nah. Kita harus ada jadi dulu memang- gitu ya. Jadi kita yang ngajarin tuh benar-benar harus ini juga. Jadi contoh. Performanya harus benar-benar menampilkan yang sebenarnya yang kita ajarkan kepada anak kita. Wah, gitu PR kita kan. sebenarnya lebih besar ya. Iya, Ternyata ya. Itu ya kalau seru harus- sih ya sebenarnya ya. Karena kan ya itu tadi karena bulan puasa spesial ya, kumpul sama anak-anak itu juga jarang. Apalagi kalau di hari biasa mereka mungkin sekolah dari pagi sampai sore, kita cuma punya waktu malam gitu ya. Kalau di bulan suci Ramadan kita punya waktu di berbuka dan di Iya, sahur di itu sahur. paling enggak ada gitu kan. Iya benar-benar ada dua waktu yang kita memang bisa bareng gitu ya, Iya. makannya bareng gitu. Wah, keren banget dan memang kalau kita mau ngelihat lagi nih sahur nggak cuman tentang menu yang beragam atau juga menu yang beda-beda di setiap rumah atau kebiasaan makan bersama aja, tapi momen-momen di mana sahur bareng di masjid untuk anak-anak yang memang tadarusan gitu ya, yang tadarusan semalaman terus sampai masuk waktu sahur. Nah mereka tuh sahur bareng gitu di masjid dan ini juga mungkin jadi satu kenangan atau juga momen yang cuman ada di bulan Ramadan gitu ya, yang nggak ada di bulan-bulan lainnya gitu. Dimana biasa bulan-bulan lain tuh jam-jam segitu kan pada tidur ya gitu ya. Benar banget. Ini bareng loh mereka dari jam 10 malam gitu tadarusan mungkin sampai nanti waktu masuk waktu sahur dan nyari makanan sahur bareng bisa juga ya iya, kan. benar. Apalagi kalau kita seleranya itu memang apa ya mau dicari gitu ya pas mau Iya. sahur ya. Jadi kita nanti sahur nyari apa nih gitu ya, menunya apa gitu Iya. ya. Dan itu seru, biasanya itu akan jadi satu ingatan yang dikenang terus tuh sampai Betul. anak cucu diceritain semua tuh. Ayah dulu gitu ya. Nah, Karena iya itu iya dan nggak biasa sih? terjadi pada saat sahur Nah, ya. Kalau ada benar-benar. yang malas-malasan kan, ya ampun kalau Umi, kalau saya kan Iya, pengen Umi di Umi. rumah gitu ya. Kalau Umi dulu waktu kecil emang dipaksain Iya. harus bangun gitu Iya, ya, mau iya. nggak mau harus sahur gitu kan. Jadi kita kayak momen menceritakan masa kecil masa kita ya kecil ke kita. anak-anak gitu ya. Berarti momen nostalgia juga bisa di sahur biasanya Iya, ya. benar. Itu kan untuk ini juga sih sebenarnya, untuk apa sih, supaya nggak ngantuk-ngantuk banget, jadi sambil cerita gitu. Makanya mungkin waktunya dibutuhkan lumayan panjang dikit gitu Iya, ya, biar betul. bisa cerita sama anak-anak juga Iya. gitu, atau Nah, sama kita orang sebenarnya tua. dianjurkan kalau kita lagi makan bersama itu bukan hanya makan sampai kenyang selesai gitu. Kita makan sambil ngobrol. Kan sunahnya gitu ya kalau makan bersama itu ya. Jadi hikmahnya yang kita dapat adalah ketika kita udah makan sambil ngobrol, kita bisa membangun bonding antara keluarga kita gitu. Jadi tahu unek-uneknya anak-anak. Kemudian kita juga bisa kasih ilmu di sana Iya, untuk anak-anak iya, kita iya, gitu. Jadi iya. saling tahu sama satu sama lain gitu. Iya. Jadi banyak sekali manfaatnya pada saat kita makan sahur bersama itu. Jadi jangan sampai melewatkan lah ya untuk momen-momen sahur bersama ini, karena belum tentu sarapan bisa bareng lagi nanti gitu ya. Iya, betul. Kalau sahur masih bisa bareng gitu, insya Allah diusahakan pastilah ya kayak semuanya bangun di waktu yang bersamaan, karena kan satu orang nih yang tugasnya biasa bangunin seisi rumah gitu Iya, kan. betul, Nggak betul. mungkin dibangunin di beda-beda waktu BTW gitu. Jadi memang akan Iya. dibangunin di waktu yang sama gitu. Itu aku punya momen paling teringat ya masa kecil gitu ya kalau untuk bangunin sahur, karena memang nggak tahu ya, mungkin di usia masih anak-anak itu bangun sahur tuh Hal yang paling sulit. ujian paling berat paling gitu berat. pada saat Setuju. bulan Ramadan gitu Setuju, ya. setuju, Jadi setuju. tahu nggak ayah itu banguninnya gimana? Gimana? Jadi kebetulan garasi kita tuh nggak ketutup gitu ya, jadi bisa didengar masuk ke ruangan yang lain gitu. Oke. Jadi dihidupin motor gitu sambil manasin motor karena nanti kan dipakai untuk sholat subuh ayah ke Iya, masjid iya, gitu ya. iya. Jadi hidupin tuh digeber-geber tuh. Oke. Ya untung tuh tetangga nggak Nggak rapat-rapat marah, iya, juga iya. gitu, jadi nggak terlalu Iya, kedengeran. iya.
jadi kita bangun. Aduh, udah ngeber-ngeber berarti Iya, Sandi harus bangun, jadi nggak perlu pakai suara iya, ya. betul. Enggak sih sebenarnya karena udah diketok-ketok nggak ada yang bangun gitu Oke. kan. Kan dibangunin, ayo bangun sahur, nggak ada yang bangun gitu. Digemberin aja gitu, pada bangun deh gitu. Jadi ternyata mempannya bukan dengan otot ya, Iya. dengan otak. Dengan Oke, otak. pakai ini nih baru bisa bangun. Iya, harus gitu. ada strategi ya. Iya, iya. Ada juga tipe-tipe yang Tika juga ingat satu momen dimana waktu masih kecil itu bangun sahur tuh digendong. Digendong dan memang duduk itu di meja makan gitu. Digendong sampai ke meja makan, dan itu kan SD ya saya ingat Tika. Maksudnya untuk ukuran anak SD kan udah gede gitu Iya, kan, betul. untuk bisa duduk di atas meja makan gitu. Tapi supaya mata ini kebuka, jadi memang Pokoknya digendong, diangkat, digendong, dudukin di situ. didudukin di meja makan. Kan mau nggak mau kita sadar ya, oh sahur ya gitu kan. Karena wajib ya kalau sama orang tuh Iya. wajib gitu Kalau ya. dulu tuh memang Oke. mau SD kelas 1, 2 juga harus gitu. Wah, seru sekali nih ngomongin masalah sahur, apalagi bernostalgia dengan Iya. masa lalu ya, masa kecil. Tapi nanti kita akan lanjut lagi nih keseruan Oke. sahur ini ya, Tika ya. Setelah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, oke, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan jantung Aceh sendiri, baik nah, itu baik realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. kembali lagi di Ramadan penuh cerita. Nah, Wah, masih tentang cerita sahur. tentang sahur nih, seru Wah. banget ya. Iya. Ada yang masih belum kita bahas tentang sahur, itu sesuatu yang cukup menarik. Betul sekali. Apa Apa itu? itu? Biasanya kita tuh dibangunin dengan ini Berbagai macam metode metode gitu ya. untuk membangunkan orang sahur. Kalau di rumah mungkin kita udah dengar lengkingan mamah kita Iya, gitu, atau iya. dengan geber-geberan motor dari Iya. orang tua kita gitu. Nah, kalau di masjid-masjid gitu, ada juga nih usaha Iya. untuk membangunkan orang sahur. Betul. Gitu ya. Sahur. Iya, gitu biasa ya. gitu ya kalau dulu gitu, atau pakai beduk. Kalau dulu masih pakai beduk. Iya. Masih ada nih yang pakai beduk gitu. Nah, tapi kan beberapa waktu yang lalu, bahkan di tahun lalu juga kan ada cara-cara yang ternyata jadi viral gitu Iya, ya, ketika bener banget. bikin apa sih,
lagu-lagu sahur gitu. ya. Lucu banget. Jadi biasa kan yang remaja gitu ya, Remaja masjid remaja biasanya. masjid yang mereka tadarus sampai Iya. jam sahur. Sebelum mereka pulang ke rumah untuk melaksanakan sahur dengan keluarga, mereka tuh bangunin kita yang ada di rumah yang Iya, masih tidur benar, gitu benar, ya. benar. Dengan lagu-lagu yang biasanya mereka sambut-sambutan gitu Iya, ya. dan merdu lagi. Merdu lagi gitu. Enggak, ini kalau sekarang mungkin oke ya, udah terorganisir dengan baik, Betul. lagunya merdu gitu. Kalau dulu, nah ini cerita lagi nih dulu, masa-masa 3 SD gitu ya, itu tuh bangunin sahur itu bukan remaja masjid, biasanya anak-anak memang, anak-anak yang mungkin udah mau remaja lah gitu ya. Yang sebenarnya mereka bukan tadarusan juga sih, jadi mereka memang khusus bangun cepet sebelum makan sahur Untuk bangunin orang sahur, gila. Nah, gila. Ini Tuh, luar biasa semangatnya luar ini, biasa semangatnya ya. ini patut diapresiasi gitu Jadi ya. mereka biasanya keliling kampung ya, Tika Keliling ya? kampung. Ada yang pakai misalnya botol pentungan gitu iya, ya, pentungan, kaleng-kaleng ya. kaleng-kaleng, botol minuman misalnya gitu kan, yang bisa menghasilkan suara yang lumayan berisik gitu ya, Iya, atau lumayan betul. rame untuk supaya warga di sekitar itu bangun. Ada Iya. juga yang memang ke masjid-masjid atau menasa-menasa. Kalau dulu tuh di menasa-menasa tuh masih ada beduk Iya. Kulit lembu gitu, itu masih ada. Jadi di ini ya. Iya, digebukin gitu iya, supaya pokoknya ini ya. suaranya guru gitu udah bangun. Ada juga yang menggunakan mic ya yang ada di masjid gitu untuk mereka membangunkan sahur, tapi tidak dengan salawat atau tidak dengan musik-musik atau juga nyanyian-nyanyian yang merdu, tapi memang teriak Iya. sahur Iya, gitu. betul, Ada betul. kan, Iya, ada yang kayak ada. gitu. Itu sih momen yang dirindukan juga sih di bulan suci Ramadan Iya, gitu ya. benar. Karena kan kalau di bulan biasa nggak ada tuh yang teriak-teriak Bisa di tengah diamuk malam masa, gitu. bisa diamuk masa BTW kalau di hari Iya, biasa. betul. Tapi kan kalau di bulan puasa dimaklumi dengan sangat gitu, karena Iya. memang kita mikirnya tujuannya untuk bangunin, nggak Iya. apa-apa Itulah lah, gitu. artinya makanya dikatakan bersahur itu sangat-sangat dianjurkan gitu ya. Makanya tuh orang tuh kita tuh jadi punya tradisi untuk membangunkan Iya. orang sahur karena Iya. ini punya keutamaan Iya, gitu. benar-benar saking memang mengejar keberkahan dan keutamaan sahur itu sendiri sampai kita semua nih rela ya gitu. Iya. Beberapa dari kita tuh rela untuk yuk kita bangunin sahur yuk ke orang-orang yang lain gitu. Wah, keren Iya, banget sih. jadi kan berpahala juga tadi kalau kita udah bangunin orang untuk bersahur dan kemudian Dapet kita sih. siapin makannya juga. Itu pahalanya Tuh kan, berapa pahalanya kali. berlipat Tapi ganda. kalau yang apa sih rombongan-rombongan yang bangunin sahur di desa atau di kampung-kampung kita tuh mereka dapat pahalanya, tapi dapat lagi dosanya gara-gara ganggu. Gangguin gitu. Ada yang ngedumel Iya, kali ya ada gitu yang ya. ngedumel, berisik Aduh, banget berisik nih, banget gitu ya kan. anak-anak gitu ya. Tapi itu Itu, jarang sih iya. ya. Ngedumelnya sebentar aja gitu. Habis itu udah jadi lucu gitu ya Iya. anak-anak itu ya Iya. gitu ya. Yang lucu tuh memang kalau memang masih menggunakan beduk atau teriak-teriak, kadang mereka nggak pakai mic tapi dari masjid tuh mereka udah bersuara dengan besar gitu ya untuk bangun sahur Iya, betul. gitu, dan kadang-kadang ya kita tuh bisa hafal tau, ini yang lagi manggil ini yang ini nih. Iya, udah Nanti tahu ya udah suara tahu, siapa ya. sampai kayak kita tuh udah tahu siapa yang azan misalnya ini Iya, hari ini kan betul. kita tahu nih muazinnya ini, besok si ini gitu, karena suaranya udah familiar. Nah dalam waktu 30 hari kita bisa familiar sama suara anak-anak ini. Iya, benar sekali gitu ya. Jadi kayak kita lebih dekat gitu ya Iya, dengan mereka benar. karena setiap hari pas mau sahur dengar suaranya Iya, sampai kita benar. bisa bedain gitu ya. Iya, bisa Luar bedain, biasa emang. ini anak si ini nih kayaknya, ini anak si itu tuh kayaknya gitu. Dan dulu juga ada tuh momen-momen dimana cowok-cowok atau juga anak-anak ini ya, biasa kan laki-laki nih yang di masjid dan bangunin Iya, sahur betul. ini, itu tuh mereka bangunin sahurnya sebut nama temannya satu-satu. Nah, Nama itu temannya kayak sengaja juga, ayo kita sebut nama si ini gitu ya. Benar. Jadi tuh ada mungkin teman-teman mereka yang nggak ikut dalam rombongan, yang entah telat bangun, entah Iya. memang nggak dikasih sama orang Iya, tuanya atau dia apapun, memang males gitu memang ya, nggak mau tidur ikut. aja lah hari ini Iya. gitu ya. Itu disebutin sepanjang waktu, bayangin. Ya ampun, Itu iseng. seseru itu ya Iya. ternyata ya untuk Iseng membangun sahur itu luar biasa. Anak-anak punya semangat yang lain gitu ya, Iya. remaja yang ada di masjid juga punya semangat yang luar biasa untuk itu tadi membangunkan setiap umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk melakukan sahur Iya, gitu. iya. Walaupun caranya emang ya gitu lucu-lucu gitu. Lucu-lucu banget ya. Ada yang memang Gemesin khusus, ya. iya. Ada yang khusus memang oke nih supaya warga kita bangun. Ada juga yang khusus bangunin temennya aja gitu. Iya. Ada juga memang yang sengaja nggak apa-apa nih kita sebut namanya nanti biar pasti malu nih gitu ya. Iya, itulah syukurnya ya memang kalau di Aceh kita alhamdulillah tuh anak-anak masih bisa
kita bebasin Iya. berkeliaran di malam hari untuk membangunkan sahur karena masih dalam keadaan aman gitu ya. alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Jadi suasana bulan suci Ramadan tuh bener-bener bisa kita rasakan gitu ya. Vibe-nya itu kayak bener-bener beda dengan bulan-bulan yang lain mungkin gitu. susah mendeskripsikannya, tapi pasti pemirsa di rumah juga rasain hal yang sama. Betul, gitu. yakin banget gitu, pasti punya cerita masing-masing yang spesial banget yang dirasakan hanya ada di bulan suci Ramadan. Iya, yang memang gitu ya. langsung terasa ini nih Ramadan banget nih. Iya, gitu. mulai dari kelakuan sendiri, Iya. terus keluarga, Keluarga. terus lingkungan sama Lingkungan. tetangga, sampai yang paling besar tuh sampai lingkungan dari apa yang satu Kantor mukim ya, masjid, mungkin, iya. mukim kantor itu kantor. tadi. Iya benar, dari kebiasaan-kebiasaan di kantor juga bisa berubah gitu ketika ini bulan puasa, vibe-nya juga beda. Vibe di kantor itu bisa Iya. beda, suasananya Atau bisa bahkan beda. mungkin ada yang sahur di kantor ya. Nah, ada mungkin yang nggak pulang, lembur malam ini gitu ya. Iya, betul. Lembur terus, ya udahlah, kalau lembur Besok pulangnya habis subuh gitu iya, ya. sekalian aja lah Sahur di kantor gitu ya. Wah, Atau juga luar ada yang biasa. kalau memutuskan untuk sahur bareng di luar kayaknya masih terlalu dini ya. Iya betul. Masih karena ini masih hari terlalu kedua. 2 hari banget gitu Iya. ya, masih 2 Jadi hari masih banget nyari jadi berkah dengan sahur bareng keluarga, betul. gitu. Tapi Sahur bareng- biasanya juga ada yang dimanfaatkan untuk momen bisa bersahur bersama dengan teman-teman atau komunitas gitu Iya, ya. iya. Karena biasanya kan memanfaatkan untuk beramal ya. Iya, iya. Untuk mungkin menyantuni orang-orang yang mungkin kurang beruntung di bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan sahur bersama Iya, gitu bisa juga. kan. Mungkin tuh nanti udah di 10 atau di 10 ke atas lah gitu gitu betul. untuk bisa ada agenda-agenda seperti itu. Dan kalau sekarang ini kayaknya kita pun sama masih menikmati bersama keluarga gitu dengan menu-menu yang masih Iya, masih ada si rebus. serbo, masih ada rendang Aceh gitu ya, masih Hari ada. ini serebuhnya digoreng ya. Oke, hari ini besok digoreng. digoreng ditambahin bawang gorengnya Bawang dikit. goreng. Ya, besoknya lagi diapain lagi? Tambahin cabai rawit. Cabai rawit ya. Biar makin afdol. Jadi 7 hari pertama di bulan suci Ramadan tuh masih ada menu yang sama tapi disajikan dengan variasi yang berbeda. Dimodifikasi itu. Nanti hari keempat tambahin lagi bawang putih. Biar lebih crunchy ya. Jadi pokoknya Wah, luar biasa. banyak memang banyak ya. banget yang bisa dilakukan atau juga menu-menu yang bisa menjadi pilihan untuk sahur-sahur yang masih kita jalani bersama dengan keluarga gitu, yang masih Betul. di awal-awal seperti ini gitu Tapi ya. tentu tetap ini ya Tika ya, pilih makanan yang sehat ya untuk kita konsumsi karena kan Iya, kita iya. benar-benar menjaga fisik kita ya supaya benar-benar kuat, menjaga stamina kita juga gitu. Jadi makanan itu ya jangan protein semua, jangan karbohidrat semua gitu kan. Jadi nutrisinya tuh dilengkapi lah gitu ya. Kalau biasa mungkin anak-anak jarang minum susu mungkin tambahin susu. Nah, gitu. Atau yang orang tua yang biasanya banyak udah mulai keretak-keretak ini ya, asam urat dan lain sebagainya. Jangan si rebuh itu jadi 7 hari kayak Iya, tadi iya, benar, gitu ya. benar. Ditambahin kayak infus water Nah, misalnya. itu ya, mungkin itu juga bisa jadi pilihan kayak yang Tika bilang tadi. Kalau Tika mungkin kebiasaannya tuh minum air lemon dengan madu gitu, betul. ya Itu kan? benar juga tuh. Nah, atau ada juga yang memang biasanya infused water aja, jadi dengan air putih dengan lemon aja ya. Iya betul. Bisa ada Atau yang dengan kayak buah-buahan gitu. yang Dengan lain buah-buahan juga yang lain gitu gitu. ya. Boleh Biasa banget. tuh sekarang gampang banget ya kita bisa cari informasi tuh untuk menyiapkan atau menyajikan Iya. makanan yang sehat dan baik dikonsumsi pada saat sahur gitu ya. Mudah banget kan ya? Iya, karena kan teknologi juga sudah secanggih ini BTW Iya, gitu. gitu ya. Mau cari informasi ada semua di sosial media gitu. Terus Betul. juga untuk alat-alatnya sekarang udah ada blender Iya segala praktis. macam ya. Ada blender aja kalau dulu kan untuk menghaluskan aja gitu Iya, ya. ini Sekarang ada untuk udah jadi tumbler juga bisa. Iya, tumbler udah juga. jadi Bikin blender ya jus, tumbler. bikin, Iya. aduh banyak banget Smoothies pilihan apa gitu. segala macam gitu. Jadi kayaknya sahur kita akan lebih mudah ya. Betul. Ini Dengan mungkin teknologi. tadi pemirsa yang di rumah yang masih mungkin karena hari kedua kan masih ini ya santai-santai di jam segini gitu ya. Nontonin kita gitu pas lagi oh iya bener ya Iya. nanti sahur cari apa jadi Iya, nyari bener, gitu bener, ya. bener nyari. Jadi terus jadi ngide gitu. Oh iya kayaknya boleh nih jadi menu selanjutnya atau ini jadi menu bukaan atau jadi menu Betul. sahur selanjutnya gitu. Jadi makanya nggak rugi nonton kita setiap hari itu ya kan. Jadi supaya ada ide-ide terbaru gitu. Iya. Kayak hari ini kita ngomongin masalah sahur jadi udah tahu keutamaannya apa. Mungkin untuk memperkaya keutamaannya nanti udah bisa browsing lagi browsing gitu ya. lagi kira-kira apa gitu. Karena kan juga kalau kita ngomongin keutamaan dari sahur itu sendiri,
pertama memang udah Rasulullah juga udah bilang gitu, apalagi di bulan Ramadan ini kayak semuanya jadi ibadah nggak sih kalau kita melaksanakannya dengan baik, dengan udah ikhlas. jadi ibadah terus pahalanya itu berlipat ganda gitu, nggak ada di bulan lainnya gitu ya. Untuk masalah yang sahur yang kita disuruh makan aja itu dapat pahala gitu kan, dapat keberkahan gitu. Kalau keberkahan itu kan artinya kita tuh misalnya sehari nih kita sahur nih, puasa kita dalam satu hari itu kan berkah. Gitu, terjaga terus gitu yang kita kan harapkan ya. gitu ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita sepanjang hari melakukan yang kita lakukan pada saat puasa juga dapat pahala yang berlipat ganda. Kita berharap gitu, diterima seperti itu. gitu ya. Karena memang kan kalau mau dicari lagi di hari-hari lain seperti yang kita bahas nggak mungkin dapat gitu. Adanya memang di bulan puasa untuk mencari berkah-berkah yang hal-hal kecil yang kita lakukan pun bisa aja berkah gitu. Pokoknya semuanya jadi ibadah gitu. Iya. Nah, Jadi mulai sekarang ini sahur udah pasti ya. Udah Udah 2 hari, harus. udah jalanin 2 hari, udah. oke ya. Ini kita tunggu 28 hari lagi yang mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan Sahurnya selamat. ya. Sahurnya ada terus gitu ya, supaya bisa menjaga stamina juga untuk menambah kekuatan juga gitu. Oke. Menjalani Nah, hari. kita juga menahan jangan terlalu inilah ya, terlalu semangat banget Semangat, gitu ya. oh. Kita tahan dulu ya dengan break sebentar Boleh, gitu ya. Jadi ya. pemirsa di rumah juga boleh break sebentar, mungkin mau lihat sana sini gitu Ya. ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, tahun lalu apa? menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan Jantung Setiap baik itu dari realisasi fisik dan apa? saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke. Jangan berharap kaya dari nulis buku. Pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Nah, kembali lagi di Ramadan penuh Penuh cerita. Masih ceritain sahur tadi, seru banget. Sahur, iya, seru banget. Memang sahur ini jadi satu momen yang ditunggu-tunggu, yang juga harus benar-benar bisa dikerjakan karena punya keutamaan yang luar biasa. Setuju banget. Dan Ya. memang jadi momen ini juga nggak sih, nostalgia masa kecil sahur ini? Iya, kayak tadi kita cerita Iya. kan, sambil makan, sambil cerita kalau mama dulu kayak gini, kalau papa dulu kayak gini, kalau umi dulu kayak gini. Cerita tuh, jadi anak-anak tuh
jadi kepikir oh neneknya dulu kayak gini. Oh baik, aku akan meniru itu. Gitu. Atau mungkin jadi momen karena kan zamannya berbeda, generasi yang berbeda, jadi diketawain gitu banget ya zaman dulu. Tapi gitu kan. Tika sempat pesimis awalnya masjid akan rame dengan anak-anak karena kan sekarang gadget luar biasa ya gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Walaupun sekarang gadget merajalela di anak-anak gitu, tapi ketika waktu tarawih itu tiba, waktu sahur itu tiba, mereka juga masih memenuhi masjid-masjid gitu. Alhamdulillahnya, walaupun mungkin nggak akan serame dulu gitu ya, nggak akan mereka nggak akan sekreatif dulu untuk mencari mainan atau juga permainan yang bisa mereka mainkan gitu ya ketika waktu senggang, tapi setidaknya mereka masih ada gitu mengisi masjid-masjid kita. Betul. Gitu. Apalagi kan ini kayak kalau kita yang di perkotaan nih, Tika ya, kan anak-anak itu jarang banget ya kita lepas untuk bisa bermain di luar. Bulan suci Ramadan tuh kesempatan mereka bisa main di masjid gitu ya, setelah sahur tuh buru-buru gitu ngambil air wudhu biar bisa ngumpul setelah sholat subuh dan gitu bisa kan. ngantuk mereka bisa ngantuk gitu kalau ya. Kalau sekolah kenapa coba? Kalau hari biasa sekolah susah banget bangunnya. Ini nanti kan ada momen sekolah nih, setelah libur 1 minggu ini kan kan benar. Sekolah lagi, nggak tahu ya gimana ceritanya ya anak-anak. Kita saksikan ya seperti apa kira-kira mereka mulai sahur, sekolah. tidur lagi kali atau gimana. Tapi itu tadi penting kalau biarpun anak-anak kita nanti punya aktivitas yang lebih banyak lagi karena harus bersekolah atau ngikutin kegiatan les dan sebagainya, tapi tetap sahur itu benar-benar kita perhatikan ya kan, dari asupannya, gizinya harus cukup, nutrisinya harus cukup gitu. Jadi anak-anak ini benar-benar dengan berpuasa stamina-nya bagus, kesehatannya nggak terganggu gitu ya. Iya, itu sih yang paling penting gitu. Jadi nggak cuma anak-anak, tapi kita pun orang dewasa juga tetap harus menjaga asupan kita, stamina kita gitu. Karena balik lagi untuk beberapa case yang punya penyakit khusus gitu ya, apalagi masalah pencernaan dan lain-lain. Ini kan biasanya selalu relate nih dengan bulan puasa nih, biasanya selalu punya masalah pribadi ya. Jadi ada beberapa yang aduh susah berpuasa karena ada juga yang sembuh nih karena berpuasa gitu. Itu tapi dia punya manajemen yang benar itu, juga. Jadi nggak bisa disamain di semua kasus karena bisa jadi kenapa bisa sembuh karena memang manajemennya bagus gitu. Betul. Dia memanage cara-caranya makannya, benar, waktunya dan lain-lain dengan bagus sehingga sakitnya itu sembuh gitu. Ada yang memang justru makin bulan puasa makin berantakan nih ngatur jadwal makannya dan lain-lain, asupannya gitu. Itu yang berantakan itu mungkin perlu konsultasi dengan ahli gizi ya, dengan dokter yang menangani penyakitnya supaya supaya tahu kalau berpuasa nanti dia harus melakukan apa gitu ya. Tindakan untuk menjaga supaya kalau misalnya ini kambuh nanti harus seperti apa, itu bisa sih dikonsultasikan kembali gitu ya. Siap pulang ini langsung konsultasi ya, lambungnya gimana ya. Pulang langsung. Tapi ini kan aman ya, 2 hari ini aman gitu ya. Alhamdulillah masih aman, jadi mudah-mudahan nggak kumat ya. Iya. Tapi seperti yang kita bahas dari awal tadi sampai akhir bahwa sahur itu punya keutamaan yang luar biasa karena ada keberkahan di sana. Setuju. Harapannya memang ketika kita sudah melakukan sahur, kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan stamina yang baik dalam menjalankan ibadah puasa gitu. Setuju banget ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah atau dimanapun yang nonton kita juga mendapatkan sahur yang berkualitas, asik. Iya, ya. Amin gitu. Walaupun ya. ada singkatan-singkatan yang baru Tika baca dan baru Tika dengar, itu sahur itu ternyata kepanjangannya adalah sarapan khusus Ramadan. Asik. Nah, makanya cuma ada di bulan Ramadan gitu ya. Walaupun ada puasa sunnah lainnya di luar Ramadan, tapi sahur di bulan Ramadan itu sangat spesial gitu sarapan ya. Khusus Ramadan. Khusus Ramadan gitu ya. Karena beda ya memang ya kayak kita ceritain tadi gitu ya. Iya dong gitu. Makanya baru nemu juga, iya juga sih sebenarnya kita cuma nggak makan siang gitu ketika puasa gitu. Jadi ngejar berkahnya gitu. Kalau sarapan mungkin berkahnya nggak sama dengan sahur, udah pasti gitu ya. Beda. Ngejar berkahnya tadi, kemudian itu kan udah di sabda Nabi yang udah diriwayatkan oleh Muslim gitu. Artinya ini benar-benar dilakukan oleh Nabi Muhammad, jadi benar-benar dikejar ya, sahur itu harus ada walaupun hanya dengan kurma ataupun hanya dengan minum dengan seteguk air tadi katanya gitu ya. Gak masalah sama sekali. Iya, betul. Dan yang mungkin setelah menonton ini jadi semakin semangat sahurnya, boleh banget nyetok apapun itu yang kira-kira bikin selera untuk makan sahur ya. Kayak Ida mungkin yang kuah-kuah atau yang kering-kering, boleh banget supaya nanti menjalani sahurnya bisa lebih semangat, supaya berkahnya juga lebih dapat. Iya, ini memang momen yang tepat gitu supaya lebih berkah itu tadi karena kita udah punya
untuk mendapatkan keberkahannya itu tadi kita udah punya listnya nanti bersahurnya seperti apa, kemudian nanti cerita apa dengan anak-anak supaya mendapat berkahnya. Kemudian kan tadi satu kita lupa ya bahwa sebenarnya kenapa ini benar-benar dianjurkan sahur ini, karena supaya membedakan puasa kita dengan puasa yang lain selain muslim gitu ya, non muslim gitu ya, ahli kitab misalnya gitu ya. Jadi sahur itu benar-benar kalau bisa kita lakukan gitu ya, walaupun kalau sunahnya kan di akhir waktu seperti yang kita cerita tadi. Tapi gitu. boleh kalau mau di awal waktu biar waktunya panjang untuk bisa ngobrol-ngobrol dulu, untuk bisa nostalgia dulu, supaya anak-anak mungkin ya tujuan kita di sini sahurnya tuh jadi lebih bermakna. Iya, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ya. Amin. Setiap hari menjalankan ibadah puasa dengan bersahur dan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan menu sahurnya setiap hari itu bisa diganti ya Bu. Bisa variatif ya, mudah-mudahan sahurnya, mudah-mudahan pemirsa yang di rumah yang nonton kita juga semangat untuk bisa menyambut atau juga mengambil berkah dari sahur ini dengan mengganti menu-menu sahur. Jadi buat yang ibu-ibu udah mikir nih sekarang, bener juga nih katanya si ya? Tika ya. Jadi nanti malam untuk sahur ngapain ya, bikin apa ya gitu ya untuk anak-anak dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ya kita semangat terus untuk menjalani ibadah puasa dengan mendapatkan berkah di sahur. Wah nggak terasa nih memang nih pemirsa ya. Ngobrol-ngobrol. Makanya nih ceritanya Ramadan penuh cerita, karena kita punya cerita-cerita yang istimewa di bulan suci Ramadan dengan sahur yang luar biasa ya. Dan kita juga nanti ceritanya nggak berdua aja ya, Tika, jadi akan rame juga teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain nanti ada Doni, ada Safer, ada Balkis, ada Tia, ada Rifki juga. Rame gitu, deh pokoknya di setiap jam 3 siang selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketinggalan ya. Harus tonton kita terus setiap hari. Harus. Dan akhirnya nih harus pamit undur diri dulu ya. Saya Idal Badani. Saya Tika dan mohon pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.